Pernahkah kau merasa jarak antara kita kini semakin terasa setelah kau kenal dia? Selamat datang Beli Aga di Kopi Pasar. Saya manggilnya Beli aja. Karena kalau dipanggil Bapak, aduh terlalu muda, luar biasa. Jadi Beli Aga ini backgroundnya itu di hukum ya. Backgroundnya di hukum. Kan, agak takut salah juga kalau nanya hukum ya. Udah lama ya dihukum nah. Ini cappuccino-nya Beli Aga. Oh, terima kasih banyak. Silakan. Jadi kita nanti ngobrolnya lain ya. Ngobrolnya bukan masalah hukum, tetapi saya ini sangat kagum dengan apa yang sudah dilalui Beli Aga. Dulu waktu masih muda itu sudah mengalami sukses yang luar biasa. Kemudian setelah itu jatuhnya juga luar biasa ya. Iya, betul. Naiknya luar biasa, jatuhnya juga luar biasa. Setelah jatuh ketimpa tangga mending. Ini ketimpa bulldozer. Ya gitu ya Beli Aga ya. Kemudian bangkitnya juga luar biasa. Iya. Nah, itu yang kita pengen denger ini. Apa ini yang bisa, ilmu apa nih yang dipakai nih? Bicara Bali, sabuk apa nih sabuk? Gitu. Silakan Beli Aga. Ya, oke. Nah, mohon maaf nih ya. Iya. Saya ngomong apa adanya aja ya. Yang memang itu yang saya lakukan kan? Yang gitu. dilakukan. Karena ini kan flashback kembali. Betul. Ya. Nah, itu dengan cara mistis tuh. Mistis. Oh gitu. Iya, saya kebalian-balian tuh. Oh, biar cari tuyul gitu. Bukan. Maksudnya maksudnya mencari ya istilahnya siapa tahu ada yang ngenain saya. Oh. Ya kan, Kita menyebabkan saya jatuh. Oh. Ya kan. Jadi ada curiga di situ. Iya, curiga di situ. Curiga, oke. Nah, udah itu udah dibilangin udah salah banyak tuh dukun-dukun saya cari tuh. Oke. Duitnya juga banyak tuh. Oh, malah itu keluar duit banyak jadi. Keluar duit kan sudah susah duit keluar. Iya. Terus hasil nggak ada. Kata alhamdulillah. Oh iya. Terus. Oke, setelah cari dukun. Ya saya juga mohon maaf ya nih. Nyari petara nih. Oh, sembahyang. Keliling dan sebagainya, minta tolong sebagainya tuh kan. Mencari jawaban. Kenapa sih kok bisa seperti ini gitu. Tetap juga nggak dapat jawaban. Nggak dapat jawaban juga. Jadi antara dukun sudah, Tuhan sudah. Ya, ritual kayak gini. Ritual. Perbaiki inilah, dibilang, oh ini salah tempat ini dan sebagainya. Saya lakukan juga tuh, apa aja pokoknya gitu. Kamar mandi yang benar-benar bongkar gitu ya. Ya gitu kira-kira ya. Iya, terus. Feng Shui itu. Oh, Feng Shui. Terus ini harus di mana posisi ini gitu kan. Nah, itu nggak berhasil juga. Nggak berhasil juga. Oh iya. Ya malah debuk gitu. Malah tambah ini gesek-gesek. Kalau tadi jebuk nih gesek-gesek. Oke, terus. Oke. Saya berhentikanlah cara-cara itu. Oke. Berhentikan cara-cara itu. Nah, coba di rumah aja lah gitu loh. Kita fokus saja dengan usaha yang masih tersisa kita jalanin gitu loh. Coba deh di rumah. Akhirnya ya mungkin semesta itu loh baik dia. Akhirnya saya pas mau jual aset itu loh. Nah itu kan ada orang baik tuh datang dia liatin gitu. Nah dari situ udah saya mendapat pencerahan dulu. Tahu dia, oh ini Pak, ya, namanya orang jual aset pasti dia tahu ya kondisi apalagi gestur tubuh saya tuh. Iya. Sedih dan sebagainya dia tahu tuh. Pak alami kayak gini ya, bla. Oh dia juga ngerti berarti bisa baca. Iya jelas, pasti kan namanya gestur kan. Belum. Saya juga bisa baca gestur kamu kalau udah. Kamu orang happy. Orang yang ceria, rezekinya lancar. Astungkare doanya makasih. Ya itu udah tes. Udah itu
akhirnya dibilangin deh cara-caranya tuh. Nah dari situ saya mendapatkan ilmu tentang kesyukuran, keikhlasan, kesabaran, kepasrahan. Di situ saya dapat tuh. Karena kita kan selalu berdoa dan sebagainya tuh dengan baik gitu loh. Hanya saya diarahkan saya percaya itu. Berarti dari berdoa kan? Iya dari berdoa. Dari kita berdoa diarahkan lah. Diarahkan lah kemana-mana nanti gitu loh. Bukan dari dukun itu, bukan. 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 Semua dari diri ya. Sebenarnya Beli Ageng juga bisa jadi dukun kan sebenarnya kan? Kalau pikir-pikir kan bisa dengan jenazah Bisa. yang punya siapa aja sebenarnya bisa ya. Dulu nyaris. Oh, gara-gara gitu malah mau jadi profesi dukun. Nah, bentar lagi ada lanjutan. Oh ya gitu. Oke. Ya Oke, kan? terus. Saya diarahkan sama buku-buku itu loh. Oh, Salah banyak satunya macam. ya The Secret kayak gitu-gitu lah. Iya, Ya iya. kan tahu kan Ah, motivasi iya, iya. motivasi lah. Iya, buku motivasi. Iya tuh gini caranya gini caranya itu. Oke. Akhirnya dari situ dah akhirnya Pelan-pelan bangkit. pelan-pelan ya sedikit gini lah terbuka pikiran bahwa tidak cukup hanya berdoa dan berusaha aja. Ya. Waktu dulu kan belum ngerti apa-apa, dikit-dikit ngeluh ya. Nah, Iya nggak? dikit-dikit Dikit-dikit dulu. ngeluh gitu. Wih, itu kesedihan-kesedihan tuh terlalu diresapin gitu loh. Diresapi. Ya, diresapi kan ngefek tuh. Ngefek. Ya vibrasi itu. Waktu itu belum ngerti tentang itu. Iya. Pokoknya intinya ngeluh, nyalahin betara, nyalahin Tuhan, semua salahin dulu sampai Semua setan, orang. Itu kita salahin akhirnya kan ngefek kepada pikiran kita. Iya. Itu ketipu tuh gimana ya? Waktu jatuh ya? Salah manajemen karena Oh, oke. konsumsi yang berlebih, Oh. beli-beli aset yang Jumawa mungkin ya? iya. Terlalu pede gitu Terlalu ya? pede. Terlalu Kalau percaya diri bahwa Percaya diri. saya akan tetap usaha saya ini akan maju dan sebagainya. Oh, Nah itu terlena lah itu. Terlena ya? Iya, terlena. Terlena. Umur 31 saya udah punya rumah. Iya makanya saya itu hebat banget umur Iya, 31 sudah udah gede. mewah itu Iya. rumahnya. Oke, luar biasa. Terus Banyak keluhan, banyak kesedihan. Itu akhirnya kan ngefek tuh berpikir juga. Berpikir, gini. iya. Aduh, bangkrut Jani. oh, Cek asli deh. bangkrut jadi kengken caranya mun sedang kewah berpikir jadi cuan kan saya mungkin juga kan gimana Ya, caranya itu Ya itu karena itu dah, karena kan kita belum bisa ngelola pikiran dengan baik. Ada Oke. caranya Nah, sebenarnya. gimana ini makin Ya kan ada menarik. caranya sebenarnya Makin itu loh. menarik ini, makin menarik Cuman kan orang pasti akan bertanya seperti itu kan. Saya pernah menulis status bahwa kengkenan man raga positif pikiran dan Iya. pemane liu masalah. No. Bisa. bisa Bisa Gimana- sebenarnya. gimana caranya? Tapi ya dilatih gitu loh. Itu dah saya di situ belajar bersyukur. Iya, Bahwa saya bisa bersyukur ya. makan. Nah, itu poinnya. Ya, tapi kan sebelum-sebelumnya saya udah ngelatih dengan cara apa? Saya jadi rutin sembahyang dulu. Keluarga terima nggak itu kondisi begitu itu kadang-kadang kan oke kita orang tua bisa Terima. anak-anak bisa nggak dia menerima Oh, terima. oh luar biasa berarti Iya, karena Berkah kan itu. ya kompak kita loh. Nah itu yang bagus. Ya, kita sembahyang bareng. Kompak pokoknya gitu gimana nih gitu. Kan kita harus ceritakan bahwa kondisi orang tuanya itu seperti apa. Oh gitu ceritakan. Anak-anak terus terang. ngerti kok, Diceritakan baik-baik ya. terus terang. Ngerti. Oh, Udah itu, mereka ngerti. ya itu pada intinya tuh gini loh. Kalau menerima masalah itu kompakan dulu di dalam tuh loh. Kompak di dalam. Ya jangan buat masalah gitu loh. Di dalamnya. Nih nyalahin, jangan kayak gitu. Dalam kondisi sulit kita di dalam harus solid. Kan Bener, gitu ya? harus solid dulu, Solid gitu loh. Baru Ya kan gini, kita udah terima masalahnya segepok gini nih. Masa kita harus nambah lagi segepok gini? iya. Tambah rumit dong. Tambah rumit. Nah, jadi usahakan apa-apa yang tidak perlu tuh buang dulu tuh loh, sampai dia mengecil ke titik fokus apa yang jadi masalah itu. Itu benar. Ah, kamu udah tahu. Yus, gimana? Wih, kok bisa udah tahu saya ini lagi belajar sekarang. Oh, gimana caranya? Bener ya belajar? Serius. Serius. Sama seperti orang yang mengangkat ranting itu kan terlalu banyak. Dia kan jalannya masih lambat. Iya. Nah, ini harus dibuang satu. Apa yang tidak perlu? Nah, itu saya lakukan. Nah, itu waktu itu pikiran tuh udah mulai baik loh. Tapi saya nggak ngerti. Kok bisa enak ya sekarang saya walaupun saya ada masalah dibandingkan saya dulu banyak uang tapi reward itu. Saya ternyata waktu itu saya rutin melakukan persembahyangan namanya orang Bali kan, orang Hindu Bali kan Trisandya ya. Trisandya. 3 kali kan. Pagi saya lakukan, siang saya lakukan, malam saya lakukan. Ya, sebelum terjadi saya katakan. Malam jam 12 malam saya lakukan lagi. Saya dengan cara Trisandya, sembah, berjapa, meditasi, berdoa, kayak gitu aja terus. Lama-lama tuh kok bisa enteng gitu loh pikiran. Nah, setelah enteng itu baru kita bisa rezekinya Betul. tiba-tiba datang. Ya tiba-tiba kayak gitu maunya bersyukur kita tiba-tiba besoknya ada rezeki datang. Dan sebagainya pelan-pelan. Tadinya kita tidak sulit menjual, tiba-tiba kok gampang dengan gampangnya. Kan ada, Komang mesti tahu cakra dalam tubuh. Nggak tahu.
bohong. Serius saya nggak tahu. Wah, saya nggak tahu apa-apa. Kamu udah Biar jago dia yang jelasin. planning nih. Wih, enggak. Nah, itu kan ada hubungannya tahu. Oh Itu iya, kan oke dah. Antara otak dan tubuh itu kan gandengan ya. gandeng ya. Ya nggak? Nah ini dah akhirnya apa? Di sini menghasilkan zat kimia. Hmm. Ketika dia mamanya orangnya itu bermasalah dengan seksnya, bermasalah dengan ketidaksabarannya dia, bermasalah dengan iri dengki dendam dan sebagainya, bermasalah dengan dia kurang cinta kasih pada orang, bermasalah dengan segalanya dengan masalah hidupnya, pasti dia akan sakit salah satu tubuh organ. Jadi kita ngomong dukun nih, Jaga. Nah, saya karena gini nih, kenapa saya pengen bahas ini? Ada satu dukun yang dulunya pemain ilmu hitam dan dia termasuk orang yang top di Indonesia. Ya. Jadi dia ngomong begini, ilmu hitam itu santet apapun Oh, itu, saya tahu orangnya. apapun itu Ya. tidak akan bekerja pada saat kita tidak mempercayainya. Nah, itu benar nggak itu, Jaga? Benar. Benar itu Ya ya. saya tahu namanya tuh. Dari yang beliau pelajari nih katanya dulu udah mau jadi dukun Oh. gitu. Berarti kan Ya gini loh, sebenarnya gini loh. coba nyantet gitu ya. Iya. Ya kalau aku sih bermain Ya. ya tekniknya beda sih ya. Heeh. Ya memang sih kalau kita positif vibrasinya itu kan akan dia menarik yang sama tuh. Iya. Ya ketika orang itu percaya dengan hal yang seperti itu ya sebenarnya yang diserang itu apa? Tahu nggak? Enggak. Pikirannya dia ya. Pikirannya. Iya pikirannya dia. Maunya kayak gini ya. Maunya kita ada orang nih si A. Wih, dia yakin banget dengan hal yang seperti itu ya. begitu. Yakin banget ya. Udah tiba-tiba dia mengalami kesakitan. Nah, ha? Ya kan? Pikirnya begitu kan. Oh. Pasti nggak jauh dari itu. Di bawah. Ya pasti nggak jauh dari itu. Karena pikirannya udah di awal tersetting klinik itu. Tersetting itu. Oh, jadi apapun nanti dimasukkan, jadi dia percaya. Iya percaya. Nah itu nanti itu pasti akan begitu. Nah, apalagi ditambah dengan dia bertanya kembali dengan orang pintar sebagainya. Tambahin Dibilang lagi, tambah lagi. Oh. Bukannya tambah sembuh, tambah sakit. Ya. Jadi setelah tadi proses itu bahwa beliau udah melewati masa-masa Iya. sulit itu, Iya. menemukan suatu jalan untuk bangkit itu. Nah, itu gimana? Itu tipsnya? Dulu itu kan kalau sembahyang itu kan kebanyakan kita tuh terlalu apa ya, masalah tuh masuk ke dalam gitu loh. Ya, jadi ya dibawa masalah itu gitu loh. Akhirnya mengurangi daripada kualitas sembahyang kita. Jadi pada saat kita sembahyang, masalah Lepas itu, dulu gitu loh, Oke. baru kita sembahyang dan sebagainya. Lupakan dulu masalah Ya, itu ya? lupakan. Kita fokus aja ke sana. Maunya kita belajar titik fokus pakai apa? Maunya kalau saya dulu sembahyang di Sandia, saya pakai fokus pada mantra Om Burbuas gitu, katakan gitu, itu dengerin aja. Tanpa mengartikan apa dulu gitu loh. Oke, kita Ada fokus aja. ya berjapa dengan panca sembah, saya lakukan itu dengan suara-suara mantra itu. Nah, ini kan kita bertujuan itu sembahyang itu adalah bagus sebenarnya, leluhur kita mengajarkan itu loh, sembahyang itu. Itu sebenarnya adalah menurunkan gelombang pikiran tuh. Nah, diturunin dari beta dulu terus ke alfa, baru ke theta. Nah, di saat theta kita diam dulu ya, maunya habis itu, habis sembahyang itu kita diam ya. Habis itu kita baru berdoa. Setelah theta tuh terasa tuh dalam keadaan udah hening banget. Kalau udah kita positif ya, mengurangi kebencian, mengurangi iri dengki, mengurangi semuanya lah, mengurangi ya, bukan menghilangkan. Nah, mengurangi itu, jadi efek tubuh itu akan baik. Dia bervibrasi keluar dulu, dia akan menarik yang sama. Coba ada maunya. Sekarang kita ngeliatin orang yang selalu ngeluh aja, yang orang selalu, aduh gimana ya, lah. Untuk Pak Ed aku milu loh yo dan ini Ya. kan. Oke, Diaga terima kasih sudah mampir ke Kopi Pasar menikmati kopinya. Oke. Silakan Diaga di Iya. kopi asli dari Berangsing. Singaraja, Enak nggak? enak banget. Mantap. Kebun sendiri. Nanti Diaga ya, nanti Diaga harus datang ke sini lagi. Kita membahas yang berikutnya itu. Ini tujuannya semata-mata masyarakat agar bisa belajar. Kan karena gini. Kita tidak perlu mengalami suatu kegagalan atau kebangkrutan atau apapun jika kita bisa belajar dari orang lain. Nah, itu Benar. maksudnya. Iya. Seperti itu. Jadi Beliaga sudah mengalami begitu, sehingga kita dengan mendengarkan, masyarakat mendengarkan bisa menjaga Betul. sehingga itu tidak terjadi. Bagaimana Iya. tadi jangan sampai kita terlalu jumawa, terlalu pede bahwa semua ini nanti kita bisa tetap ada di atas. Iya. Nah, itu nanti Iya. mungkin hal-hal itu yang nanti Bagus tuh, sebenarnya kita harus begitulah. Maksudnya dari apa namanya itu pengalaman seseorang, membaca buku dan sebagainya. ya. Bagus. Jadi pesan terakhir Beliaga untuk masyarakat sebelum Ya, pesan terakhir jaga selalu pikiran dan perasaan baik itu. jaga selalu pikiran dan perasaan Perasaan baik itu jaga. Dilatih Walaupun terus. mamanya kita
sedih gitu, marah dan sebagainya, ya nggak apa-apa, tapi abis itu netralkan.